Assalamualaikum sahabat, sesuai janji saya di episode yang lalu, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kiai yang tidak beragama Islam, melainkan beragama Kristen. Kiai itu bernama Ibrahim Tunggul Wulung. Kisah ini dimulai ketika di abad ke-18, jadi tahun 1800. Pada waktu itu belum ada orang-orang dari Belanda yang menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Hal ini terbukti orang-orang Belanda mengirim misionarisnya ke Indonesia pada tahun 1848 dan yang dikirimkan hanya 3 orang dan yang terkenal bernama Jelasma. Jelasma akhirnya ditugaskan di sebuah desa yang bernama Desa Mojowarno. Desa Mojowarno ini memang desa Kristen dari dulunya. Kemudian dengan kehadiran Jelasma ternyata tidak serta-merta menambah orang-orang Jawa untuk memeluk agama Kristen. Tapi Jelasma ini hanya memperkuat keimanan orang-orang yang ada di desa tersebut. Kemudian terjadi penambahan misionaris yang sangat banyak di tahun 1860 sampai 1870. Akibat penambahan misionaris ini akhirnya bermuncullah tokoh-tokoh Kristen pribumi. Nah, uniknya tokoh-tokoh Kristen pribumi ini ketika menyampaikan pengajaran tentang Injil, mereka selalu mencampur dengan narasi-narasi mistisme yang sifatnya Jawa atau kejawen. Sehingga mereka seringkali dikritik oleh para misionaris dari Belanda. Mereka selalu menyebut bahwasanya tokoh Kristen pribumi itu sangat dangkal keilmuannya. Tapi, nah ini ada tapinya, begitu para tokoh Kristen pribumi ini menyampaikan ajaran-ajaran Kristennya melalui cara-cara orang Jawa, melalui budaya, gitu ya, itu ternyata membuat minat masyarakat Jawa untuk memeluk agama Kristen semakin besar. Terbukti apa? Pengikut agama Kristen di Pulau Jawa bertambah dengan sangat signifikan. Sehingga akhirnya kembali orang-orang tokoh-tokoh Kristen pribumi ini akhirnya melancarkan kritik kepada para misionaris dari Belanda bahwasanya orang penginjil barat itu tidak memahami apa-apa tentang budaya dan struktur sosial yang ada di masyarakat Jawa. Dari serentetan tokoh-tokoh Kristen Jawa tadi, ada yang bernama Ngabdullah. Ngabdullah inilah nanti yang kita kenal dengan nama Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Selanjutnya kita akan membedah siapa sebenarnya Kiai Ibrahim Tunggul Wulung itu. Jadi kalau menurut buku karya Seguilot yang berjudul Kiai Sadrah Riwayat Kristenisasi di Jawa, mencatat bahwa Ngabdullah ini lahir di tahun 1800-an. Beliau ini adalah tadinya petani yang ada di Jepara. Kemudian karena adanya sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda, membuat Ngabdullah pergi dari Jepara menuju ke Kediri, tepatnya di daerah Gunung Kelut. Kemudian Ngabdullah ini melakukan pertapaan atau akhirnya disebut Pandito. Nah, ketika disebut Pandito ini, beliau merubah namanya yang Ngabdullah itu tadi menjadi Kiai Tunggul Wulung. Dalam narasi Serat Babat Kadiri, Tunggul Wulung ini sempat menjadi jenderal kesayangan Raja Jayabaya. Setelah masa pengabdiannya, Tunggul Wulung kembali lagi ke Gunung Kelut. Di sana dia menjadi juru kunci. Dia akan menjaga Gunung Kelut dari segala perbuatan kotor dan jahat. Nah, ketika dia melakukan pertapaan, kembali lagi ke Gunung Kelut itu, akhirnya dikisahkan dalam bukunya berjudul Babat Jending ing Tanah Jawi, karangan J.D. Walter Beck. Tunggul Wulung menemukan secari kertas yang berisikan tentang 10 perintah Allah.
Setelah menemukan itu, Tunggul Wulung kepingin mencari orang yang mampu menjelaskan tentang 10 hukum Allah itu. Akhirnya Tunggul Wulung melakukan perjalanan ke desa Mojowarno dan di sana dia bertemu dengan misionaris Belanda yang bernama Jalasma tadi, yang udah saya jelaskan di atas. Nah, kemudian Kiai Tunggul Wulung tinggal selama 2 bulan di sana dan menikahi Endang Sampurnawati gitu ya. Mereka menetap selama 2 bulan. Kemudian di tahun 1857, tepatnya 6 Juli 1857, akhirnya Jalasma membaptis Tunggul Wulung. Nama baptisnya itu adalah Ibrahim. Setelah dibaptis, Tunggul Wulung ini akhirnya melakukan dakwah ya, atau pengajaran atau penginjilan ke seluruh Pulau Jawa. Selain itu, beliau juga mendirikan komunitas-komunitas Kristen yang tersebar di beberapa tempat. Nah, komunitas-komunitas Kristen ini akhirnya bersaing antara yang didirikan oleh Tunggul Wulung, yaitu Kristen Jawa, melawan Kristen Londo. Selain itu, selain berdakwah, Kiai Tunggul Wulung ini juga membabat alas ya, jadi membuka hutan. Ada namanya hutan Bondo, sama dia dibabat, dijadikan desa. Itu desa Bondo itu ada di dekat Jepara. Kemudian dia dirikan juga desa-desa Kristen seperti Banyutawa dan Tegalombo. Kiai Ibrahim Tunggul Wulung ini juga mempunyai sebuah pendapat atau meyakini bahwa antara ajaran Islam dan Kristen itu memiliki banyak kesamaan. Oleh sebab itu, Kiai Ibrahim Tunggul Wulung ini melarang pengikutnya untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Dalam mengajarkan kekristenan di Pulau Jawa, konsep Ratu Adil dan Mesiah Jawa itu yang selalu mendominasi dalam ajaran Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Kemudian saat beliau berada di Bondo, Bondo itu desa yang tadinya hutan dia babat itu, dia bertemu dengan Raden Abbas. Raden Abbas ini adalah seorang santri yang sedang mencari jati dirinya. Kelak namanya Raden Abbas ini akan menjadi Kiai Sadrah. Nah, kemudian kita kembali lagi ke Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Beliau di usia senja akhirnya tinggal di kaki Gunung Muria. Beliau wafat pada 1885 dengan jumlah pengikut di desa itu kurang lebih 1058 orang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Kiai Sadrah. Saya kira cukup di sini dulu sahabat semua cerita MW kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya Wiwit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.